Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana, opsi atau pilihan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam hal mengatasi permasalahan honorer yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, untuk rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan menekan tombol subscribe agar rekan-rekan bisa update informasi-informasi terbaru seputar honorer, aparatur sipil negara, dan P3K. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengaku dilema terhadap permasalahan honorer yang ada di Indonesia. Dia menyampaikan bahwa mengangkat semua tenaga honorer akan memberatkan pemerintah. Karena berdasarkan data terakhir per 5 Oktober tahun 2022, rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN di tahap finalisasi pada portal pendataan non-aparatur sipil negara yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu itu sekitar berjumlah 2.215.542 orang. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 orang di lingkup instansi daerah. Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan bahwa publik juga ingin memiliki aparatur sipil negara yang lincah, cepat, dan berstandar internasional. Nah, rekan-rekan sekalian, saat ini Kemenpan telah memiliki 3 opsi penyelesaian tenaga honorer. Opsi yang pertama adalah menghentikan semua tenaga honorer, kemudian yang kedua mengangkat semua tenaga honorer, dan yang ketiga adalah mengangkat secara bertahap sesuai dengan skala prioritas, artinya dimulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Ketiga opsi ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Olehnya itu, Kemenpan terus berkoordinasi, termasuk berkoordinasi dan membicarakan hal ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan organisasi pemerintahan daerah seluruh Indonesia. Untuk opsi yang pertama, artinya seluruh honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Pilihan kebijakan ini menurut Kemenpan yang diharapkan oleh seluruh tenaga honorer. Namun menurut Kemenpan, opsi ini memiliki dampak negatif karena akan membebani keuangan negara. Selain membebani keuangan negara, Menpan juga menjelaskan bahwa opsi pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi PNS juga akan memiliki problem di beberapa titik yang ketika rekrutmennya atau penerimaan dan seleksinya kualitasnya tidak diperhatikan. Kemudian opsi kedua adalah tenaga honorer diberhentikan seluruhnya sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Pilihan kebijakan ini juga memiliki dampak negatif menurut Kemenpan, oleh karena ratusan ribu honorer di daerah bakal kehilangan pekerjaan. Sedangkan opsi atau pilihan kebijakan ketiga adalah tenaga honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun P3K berdasarkan skala prioritas. Artinya, opsi ketiga ini adalah paling memungkinkan untuk dipilih pemerintah dalam hal penyelesaian tenaga honorer di Indonesia. Tenaga pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah, hal pengangkatan honorer menjadi P3K dan pegawai negeri sipil. Rekan sekalian, di luar dari opsi yang telah disampaikan oleh Kemenpan tersebut, di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini tengah membahas rancangan perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Salah satu poin penting dalam perubahan undang-undang tersebut adalah pengangkatan tenaga honorer dengan masa kerja tertentu menjadi PNS melalui tes validasi dan kelengkapan administrasi. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan saja pemerintah dalam hal ini bijak mengambil kebijakan agar seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia yang telah mengabdikan dirinya, kebijakan tersebut dapat berpihak kepada seluruh tenaga honorer Indonesia yang kita tahu selama ini menjadi penopang kinerja pemerintahan. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.